Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Rizky Lubis. Di sini saya adalah salah satu dari peserta sekolah paralegal angkatan pertama tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan 8 kemarin. Pada sesi kedua, yaitu mengenai dasar hukum peninjauan kembali pada perkara perdata dan dasar-dasar hukum eksekusi perdata di pengadilan negeri. Dasar-dasar hukum dari peninjauan kembali atau PK. Secara definisi, peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini adalah pihak tergugat atau dari pihak pemohon untuk membuktikan bahwa ditemukannya novum. Apa itu novum? Novum itu adalah terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang baru yang timbul setelah putusan dari pengadilan atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang menyangkut kepada tergugat atau pemohon. Untuk perkara voluntair menggunakan pemohon, kalau untuk tergugat, kalau untuk perkara kontentiosa menggunakan tergugat, adalah pihak tergugat maksud saya, atas putusan yang telah dijatuhkan kepadanya, baik dari putusan pada tingkat pertama, tingkat banding, ataupun pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan PK hanya bisa dilakukan hanya satu kali dan hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Pihak yang dapat melakukan PK dalam perkara perdata harus diajukan sendiri oleh tergugat pemohon, oleh tergugat atau pemohon ataupun ahli warisnya jika tergugat atau pemohon tersebut telah meninggal dunia, dan dapat diwakilkan juga secara khusus untuk hal itu. Alasan untuk peninjauan kembali pada perkara perdata di Mahkamah Agung itu apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua itu apabila adanya perkara yang telah diputuskan itu ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa, itu tidak dapat ditemukan. Lalu kemudian yang ketiga, apabila ditemukan kekhilafan atau suatu putusan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan. Untuk eksekusi dalam bidang perdata, syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan tersebut sudah inkrah. Yang kedua adalah putusan itu bersifat eksekutorial, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada pihak tergugat. Lalu kemudian yang ketiga adalah putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Lalu yang keempat adalah pelaksanaannya di bawah perintah ketua pengadilan. Untuk proses eksekusi perdata ini berbeda dengan proses eksekusi pada hukum acara pidana. Dalam proses eksekusi hukum acara perdata itu, eksekusi dalam hukum acara perdata dilakukan oleh panitera pada bidang perdata dan jurusita dengan dipimpin oleh ketua pengadilan. Untuk macam-macam eksekusi perdata itu ada 3. Yang pertama adalah eksekusi terhadap pihak yang mana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Lalu kemudian yang kedua adalah eksekusi terhadap pihak yang seseorang dihukum dengan melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG. Lalu ada eksekusi real. Eksekusi real ini tidak ada diatur dalam HIR ataupun RBG. Namun pelaksanaan eksekusi ini dapatlah dikaitkan dengan pasal 218 RBG. Hal ini disebabkan karena secara fakta di persidangan, eksekusi real ini telah lazim dilakukan dalam dimensi eksekusi dalam bidang hukum acara perdata, karena secara praktik sangat diperlukan demi kepastian hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mungkin itu saja sedikit pemaparan video saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.